Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ongkos material handling from to chart, table inflow, table outflow. Jadi ada ketiga tabel ya. OMH, ongkos material handling, from to chart, inflow, dan outflow. Baik, yang pertama adalah material handling cost atau MHC. Material handling cost itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu pabrik dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Misalkan ongkos untuk membawa material dari receiving ke mesin double bending. Ongkos membawa material dari mesin double bending ke mesin press. Nah, mohon maaf, ini saya buat seperti ini dalam bentuk coret-coretan saja. Nah, di dalam material handling cost itu ada beberapa kolom. Kolom yang pertama itu adalah dari. Kolom yang kedua ke. Oke, sebelum ke OMH, input untuk membuat OMH itu apa saja? Inputnya tentunya adalah MPPC dan OPC. Jadi kita setelah memiliki MPPC, kemudian kita telah memiliki Operation Process Chart, dan yang ketiga, kita harus menghitung berapa sih ongkos yang dibutuhkan dari satu departemen ke departemen lain untuk memindahkan bahan mentah, bahan setengah jadi, atau untuk memindahkan produk jadi. Ya. Nah, kita balik ke kolom. Jadi, kolom pertama ini dari, kolom kedua ke. Nah, dari ke ini kita bisa buat berdasarkan yang kita lihat di Operation Process Chart dan yang kita lihat di Multi Product Process Chart. Ya. Misalkan dari receiving dibawa ke mesin double bending. Ingat, receiving itu adalah gudang bahan mentah. Nah, ya, ada bahan mentah yang dibawa ke mesin double bending, ada bahan mentah yang dibawa ke bak nikel, ada bahan mentah yang dibawa ke bangku, ada bahan mentah yang dibawa ke mesin elektrik screwdriver. Kemudian untuk memudahkan proses kita beri kode, misalkan receiving kodenya A, double bending kodenya B, bak nikel kodenya F, bangku kodenya G. Nah, kemudian kenapa kita beri kode supaya kita mempermudah cara untuk mengalokasikan alirannya. Oke, double bending kita beri kode B. Nah, ini sama ya, harus sama nih. Kemudian press kita beri kode C. Nah, ini juga mesin press kita beri kode C. Oke, sehingga saya tidak perlu mengatakan dari receiving ke double bending kepanjangan ya. Cukup saya mengatakan dari A ke B. Oke. Kemudian kolom yang ketiga kita lihat alirannya. Jadi aliran ini kita langsung menggunakan kode ya. Aliran yang pertama adalah A ke B, oke. Kemudian A ke F. Ya. Kemudian yang berikutnya A ke F ke G. Loh, kenapa ketiga-tiganya? Ya barangkali dari proses dari receiving ke bak nikel itu dia harus melewati ruangannya gitu. Otomatis kan mau nggak mau kalau misalkan ruangan terlewati, otomatis dia harus melewati itu. Kemudian dari A ke H nggak bisa langsung. Berarti dia harus melewati A, F, G, H. Nah, sehingga kita perlu data. Bagaimana sih alirannya? Saya akan berbagi data terkait dengan ini. Baik, saya akan berbagi data terkait dengan contoh aliran proses. Nah, jadi alirannya itu misalkan seperti ini. Ya, misalkan dari gudang bahan mentah sebenarnya sih langsung dibawa ke sini. Tetapi karena alirannya harus melewati ruangan lain, otomatis dia harus dibawa masuk ke dari ruang ini lewat mesin ini, lewat mesin ini, lewat mesin ini, baru ke sini. Ya, ternyata kalau memang jalannya itu harus melewati ruangan-ruangan tertentu. Nah, ini adalah flow diagram sebenarnya. Flow diagram itu merupakan bagian dari peta kerja. Tapi dari flow diagram kita bisa melihat alirannya kemana saja sih untuk membuat ongkos material handling tadi atau OMH. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi itu alirannya. Kemudian dari situ kita tentukan jaraknya. Berapa sih jarak dari A ke B? Ini jaraknya. Dari A ke F ini jaraknya 8,46. Kemudian A ke G ini jaraknya. Bagaimana kita mengasumsikan jarak ya?
Untuk mengasumsikan jarak otomatis, saya menggunakan prinsip seperti ini. Misalkan ada dua ruangan, ya. Katakanlah ruangan A ke ruangan B. Kemudian di sini ada mesin A, mesin B. Maka jarak dari mesin A ke mesin B itu diasumsikan sebagai jarak dari titik tengah mesin A, ya. Di sini saya pakai garis biru, misalkan titik tengah mesin A ke titik tengah mesin B. Ya, atau Anda juga bisa mengasumsikan, misalkan materialnya setelah diproses ditaruh di sini, kemudian setelah diproses, maka material berikutnya disimpan di sini. Berarti jarak dari mesin A ke mesin B itu adalah jarak dari sini ke sini. Ini kalau kita asumsikan terkait dengan perpindahan material dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pencatatan berikutnya, untuk material handling. Nah, setelah kita tentukan jarak, oke, berarti jarak dari A ke B. A ke B itu merepresentasikan dari receiving ke double bending adalah 7,55 meter. Jarak A ke F adalah 8,46 meter. Jarak A ke G adalah 19,41 meter. Nah, kemudian kita tentukan berapa sih ongkos material handlingnya atau OMH-nya. Biasanya OMH itu ditentukan rupiah per meter pergerakan. Ya, rupiah per meter pergerakan. Nah, di sini diasumsikan bahwa OMH-nya itu adalah 75 rupiah. Berarti kalau misalkan dia bergerak 7,55 meter, berarti total ongkosnya adalah 75 kali 7,55. Dapat 566,25. Ya, kalau misalkan OMH-nya 50 rupiah per meter pergerakan, maka dikalikan dengan jarak 8,46. Sehingga dapat ongkosnya adalah 423 rupiah. Sebenarnya gini, untuk mengkalkulasi dari mana angka ini didapat, misalkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, Anda menggunakan forklift, misalkan. Nah, misalkan dalam waktu 1 bulan, kita tahu itu berapa sih konsumsi bahan bakar forklift, ya, dalam waktu 1 bulan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengkalkulasikan dalam 1 bulan itu forklift itu bergerak berapa meter, ya. Nah, kemudian otomatis ongkosnya itu adalah uang yang kita keluarkan untuk bahan bakar dibagi berapa meter dia bergerak selama 1 bulan tersebut. Itu dari sisi forkliftnya. Yang kedua, berapakah ongkos yang kita bayarkan untuk operator forkliftnya? Ya, berarti tenaga kerja dan equipmentnya ada. Kemudian dikalkulasi sehingga dapat berapa per meternya. Gampangnya seperti itu. Sehingga dapat angka ini. Nah, Anda lakukan untuk setiap perpindahan mulai dari mesin A sampai mesin terakhir. Sehingga ujung-ujungnya kita dapat total ongkos yang diperlukan untuk memindahkan material dari satu mesin ke mesin lain adalah ini 9754,50 ya. Ini berkenaan dengan material handling cost atau MHC. Kita sering menyebutnya ongkos material handling atau OMH gitu. Jadi, untuk membuat ongkos material handling tadi, inputnya adalah multi product process chart, kemudian perhitungan berapa sih jarak dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah perhitungan berapa sih ongkos yang kena per meter berkenaan dengan pemindahan material dari satu tempat ke tempat lainnya. 3 poin itu menjadi input untuk membuat ongkos material handling atau material handling cost. Setelah kita membuat material handling cost, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu kita membuat from to chart. Jadi input untuk membuat from to chart adalah material handling cost. Nah, dari OMH kita akhirnya dapat tuh berapa sih ongkos dari receiving ke double bending, misalkan total ongkosnya sekian. Berapa sih ongkos dari receiving ke bulk nickel sehingga dapat total costnya sekian. Nah, kita lanjutkan ke proses berikutnya yaitu membuat from to chart.
Untuk membuat from to chart itu mudah, ya. Di sini ada from, ada to, ya. From Anda tulis mesin yang ada di perusahaan tersebut, ya, mulai dari receiving, mesin double bending, mesin press, begitu seterusnya sampai shipping, ya. Receiving itu adalah gudang bahan mentah, shipping itu adalah gudang produk jadi. Ini mesin-mesin yang ada. Ini merupakan pengalokasian tata letak pabrik nanti. Kemudian to juga sama, cuman bedanya ini berdasarkan kolom baris per baris, ini berdasarkan baris per kolom dari receiving, mesin bedding, press dan begitu seterusnya. Anda lakukan untuk baris, Anda lakukan untuk kolom. Nah, berdasarkan OMH tadi yang telah kita buat, kita rekap tuh dari receiving ke mesin bending, cek di OMH berapa sih? Oh, ternyata ongkosnya sekian. Dari receiving ke bak perendam, berapa sih? Ternyata ongkosnya sekian. Dari receiving ke meja, berapa ongkosnya sekian. Dari receiving ke obeng elektrik, sekian. Misalkan, atau electric screwdriver tadi saya menyebutnya. Kemudian dari mesin bending ke press, itu berapa? Sekian. Semuanya dimasukkan ke sini, sehingga kita bisa mentotalkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pertama, kita totalkan ke kanan. Ya, ini saya perkecil. Bentar. Oke. Nah, jadi gimana cara mentotalkannya? Gampang. Berarti 1287 ditambah 914, 328, sehingga di baris 1 ada total sekian. Oke. Lanjutkan untuk baris 2 sampai baris terakhir. Nah, ini ke kanan untuk per baris. Sekarang lakukan untuk kolom. Misalkan di mesin bending, berapa kolomnya? Dapat. Kemudian ini dapat. Kemudian ini dapat dari mana? Berarti 914 ditambah 2607 sehingga dapat 3521. Lakukan totalnya. Nah, kemudian untuk satu kolom ini Anda totalkan sehingga dapat angka di sini. Kemudian untuk baris ini Anda totalkan sehingga dapat angka. Angkanya pasti sama. Kalau tidak sama berarti ada kekeliruan dalam proses perhitungan. Nah, inilah yang disebut sebagai from to chart, ya, atau peta dari ke. Nah, itulah yang disebut dengan tabel from to chart. Jadi input dari from to chart itu adalah ongkos material handling tadi. Nah, setelah from to chart, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita membuat tabel inflow. Input daripada inflow itu adalah from to chart. Jadi ada inflow, ada outflow. Inflow dan outflow, outputnya itu adalah from to chart. Baik, kita lanjutkan. Saya akan share. Nah, inilah yang disebut dengan tabel inflow. Tabel inflow itu sangat mudah. Sama, di sini juga Anda buat from to, berarti dari ke. Kemudian Anda isikan ya untuk kolom ini dari baris 1 sampai baris berikutnya. Seperti biasa, dimulai dari receiving, ya gudang bahan mentah, diakhiri dengan shipping, gudang produk jadi, gitu kan. Kemudian di sini adalah mesin-mesin yang harus dilalui selama proses berlangsung. Nah, urutan ini akan sama dengan to-nya. Dari sini ke kanan. Untuk tabel inflow, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita lihat from to chart. Untuk inflow berarti 1287 dibagi dengan 1287. Berarti dia pengerjaannya adalah per kolom. Oke, berarti 1287 dibagi 1287, Anda masuk ke tabel inflow, hasilnya adalah 1. Kemudian 2262 dibagi 2262, Anda masuk ke tabel inflow, hasilnya adalah 1. Anda lakukan sesuai dengan posisi dan atau letak dari angka ya material cost pemindahan material yang ada di sini, yang ada di from to chart. Anda lakukan untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan begitu seterusnya kalau sampai kolom terakhir. Nah, di sini 0,164 didapat dari mana? 0,164 itu didapat dari 607 dibagi dengan total ini 3698. Sehingga didapat bentuk seterusnya sampai shipping ini.
Oke, ini untuk tabel inflow. Jadi tabel inflow pengerjaannya adalah per kolom. Sekarang kita masuk ke tabel outflow. Tabel outflow itu kebalikan daripada tabel inflow. Berarti pengerjaannya adalah per baris. Di sini ada angka 0,41. Dari mana 0,41? Kita cek tabel from to chart. 0,41 itu didapat dari 1287 dibagi 3136,5. Posisinya disamakan letaknya, ditaruh di sini. Ini dapat dari mana angka 0,291? Cek from to chart-nya. Berarti dari ini dibagi ini. Dan begitu seterusnya. Jadi tabel inflow Anda lakukan per kolom, sementara tabel outflow Anda lakukan per baris. Ini tahapan berikutnya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah kita membuat tabel skala prioritas atau TSP, tabel skala prioritas. Sebelum kita masuk ke tabel skala prioritas, kita harus buat dulu tabel rekapitulasi inflow dan outflow. Nah, bentuknya seperti apa? Tabel rekapitulasi inflow dan outflow bentuknya adalah seperti ini. Nah, untuk membuat tabel rekap ini, inputnya itu adalah ya tabel inflow dan tabel outflow. Gampang. Di kolom pertama kita buat from to-nya. Ya, dari receiving, nama-nama mesinnya ini kita breakdown ya. Dari mulai receiving sampai shipping. Nah, kita tahu kita telah membuat kode kan di ongkos material handling tadi yang di atas. Ya, receiving misalkan kodenya A. Nah, ini kan dari ke. Berarti kalau misalkan dari A ke B. B itu apa? B itu adalah mesin bending gitu kan. Kemudian dari A ke F. F itu apa? F itu adalah mesin ulir. Kemudian dari A ke H. H itu apa? H itu adalah obeng atau electric screwdriver. Ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dari situ kita membuat ada inflow. Nah, di sini angka 1,00 dari mana? Ini kita dapat dari tabel inflow. Kita cek ya. Misalkan dari A ke B. Itu adalah dari receiving ke mesin bending. Berapa di inflow-nya? Dari receiving ke mesin bending, itu inflow-nya adalah 1. Maka Anda pindahkan di sini adalah 1. Kemudian berikutnya outflow-nya dari A ke B, dari receiving ke mesin bending. Berarti dari receiving ke mesin bending itu adalah 0,41. Anda tinggal pindahkan 0,41. Anda lakukan untuk semuanya ya, sehingga Anda buat rekapitulasi antara inflow dan outflow. Nah, dari sini akan terlihat angka-angkanya. Ya. Kemudian Anda buat prioritas. Kenapa? Di sini kan A itu sebenarnya harus mendekati B, mendekati F, mendekati H, mendekati G. Berarti A itu harus dekat ke atau receiving itu harus dekat ke mesin bending, kemudian F mesin bak perendam, kemudian ke meja, kemudian electric screw. Kenapa lebih dekat? Karena alirannya menuju ke situ. Ya, cuman nggak mungkin kita dekatkan ke empat-empatnya. Karena kan cuman ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah, tentunya kita harus pakai skala prioritas. Nah, skala prioritas itu kita lihat berdasarkan angka yang terbesar dan angka yang terkecil. Ya, intinya sih ongkos yang besar itu otomatis kita prioritaskan, kita dekatkan prioritas 1. Ya, begitu juga kemudian berikutnya kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena di sini receiving harus mendekati keempat mesin ini. Otomatis harus ada mana prioritas 1 mesin yang didekatkan, mana prioritas 2, mana prioritas 3, dan mana prioritas terakhir. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan besarnya angka-angka ini. Nah, dari situ baru kita buat tabel skala prioritas. Nah, inilah tabel skala prioritas itu. Tabelnya sederhana, ya. Di sini from to, ya. Nah, di sini kode areanya, ya, dari receiving
ke shipping, kemudian dari mesinnya semua ditulis, kemudian kode areanya. Nah, di sini kita masukkan nih kode A receiving ke mesin bending. Nah, di sini kan ada prioritas 1, 2, 3, 4. Kita lihat B atau mesin bending menjadi prioritas pertama didekatkan ke receiving. Sementara F atau mesin bak perendam itu menjadi prioritas kedua. Nanti B prioritas pertama, F prioritas kedua, H prioritas ketiga, G prioritas terakhir. B, F, H, G. Mengapa demikian? Karena kita lihat saja inflow. Inflow-nya yang paling besar itu adalah A ke B, ya. A ke B. Makanya dia prioritas pertama. Kemudian di bawah 1 0,259. A ke F, dia prioritas kedua. Di bawahnya adalah 0,164. Berarti A ke H, prioritas ketiga. Di bawahnya A ke G, prioritas keempat. Berarti yang prioritas pertama yang mutlak harus dekat itu adalah mesin atau dari receiving itu harus paling dekat ke mesin bending. Nah, lain ceritanya kalau misalkan satu-satu begini, otomatis akan lebih mudah. Ya, kenapa ada prioritas? Karena satu area harus mendekati beberapa area sekaligus. Itu tidak mungkin didekatkan semuanya. Otomatis harus ada prioritas 1, 2, 3, dan 4. Inilah yang disebut dengan tabel skala prioritas. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membuat tabel skala prioritas, maka kita lanjutkan membuat namanya Activity Relationship Diagram, ARD. Nah, ARD ini inputnya itu adalah tabel skala prioritas. Oke? Nah, caranya mudah, hanya mendekatkan kotak-kotak tadi. Ya, jadi berdasarkan TSP kita buat ARD. Baik, saya akan share bentuk ARD-nya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk dari ARD, Activity Relationship Diagram. Berdasarkan tabel skala prioritas tadi, ternyata saya share lagi tabel skala prioritasnya. Lihat, A harus berdekatan dengan B. B harus berdekatan dengan C. C harus berdekatan dengan D. D harus berdekatan dengan E. Nah, otomatis kita buat tuh pakai trial and error namanya. Oke, eh, kita share. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Oke, Anda lihat di sini A harus berdekatan dengan B, ya kan? B harus berdekatan dengan C. C harus berdekatan dengan D. D harus berdekatan dengan E. Kenapa bentuknya begini, Pak? Ya kan kalau misalkan kita alokasikan ke tanah, jarang juga tanah yang bentuknya seperti rel kereta api memanjang gitu ya. Ya rata-rata bentuknya begini, makanya kita sesuaikan saja. Kemudian dari TSP tadi kita lihat E harus berdekatan dengan F. Nah, tetapi sebenarnya A juga harus berdekatan dengan H, tetapi bukan prioritas pertama, ya. Makanya tadi ada prioritas kedua, ketiga, dan keempat. Nah, inilah yang disebut dengan activity relationship diagram. Ya, baik. Jadi hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian facility layout atau perancangan tata letak fasilitas. Dimulai dari yang pertama, kita membuat ongkos material handling. Ya, setelah ongkos material handling kita buat, kita membuat yang namanya from to chart. Setelah from to chart, kita membuat tabel inflow. Setelah itu kita membuat tabel outflow. Setelah itu kita membuat tabel yang namanya sebentar, inflow, outflow, tabel skala prioritas. Dan yang terakhir, yang keenam, kita membuat yang namanya activity relationship diagram tadi. Ya. Nah, lalu bagaimana proses selanjutnya? Proses selanjutnya Anda bisa membuat activity relationship chart. Kemudian proses selanjutnya Anda bisa membuat activity relationship diagram untuk fasilitas umum dan fasilitas kantor. Jadi pabrik itu ada 3 tuh.
ada fabrikasi yang tadi kita buat. Yang belum kita buat adalah fasilitas umum seperti musola, tempat parkir, dan lain-lain. Dan fasilitas kantor, ruang direktur, sekretaris, dan lain-lain. Atau office facility. Nah, Anda dapatkan di video berikutnya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.